"Lu mau nggak," katanya, "temenin saya?" "Kemana?" Aku bilang gitu. "Kita ke Gunung Kawi aja," katanya gitu. Sambil baca mantra, terus dia buka celana sama baju dia sampai telanjang bulat. Nah di situ saya ngelihat ada makhluk kayak kayu bambu tinggi banget. Ada yang ditulis di kertas itu. Terus dikubur dia di dalam kuburan tua itu. Ngelihat anaknya itu udah berbulu di sini, di muka sama di belakang. Warga-warga lihat nggak anaknya itu berbulu? Udah lihat semua warga. Jadi heboh dong ya? Nah, heboh, makanya orang tuanya tadi nyamperin saya di parkiran. Gara-gara itu. Gara-gara itu, kenapa anaknya meninggal dalam keadaan berbulu? Oke. Ya kan, berbulunya juga ya bulu monyet lah, gitu Mang. Selama ini ada usaha sembako, hidup dia udah naik lagi. Pernah dapat jackpot itu sampai 50 juta gara-gara main slot. Kejadian aneh itu datang ke saya. "Kamu ini bakal tumbal selanjutnya." Saya tahu ceritanya. Gue langsung katain, "Anjing setan lu ya," gue bilang gitu. "Lu mau numbalin gua ya anjing," gue bilang gitu. Di lereng Gunung Kawi, ia melangkah di tengah malam, membawa niat gelap dan doa-doa yang disamarkan. Ritual pesugihan ia lakukan demi kekayaan dunia, dengan janji setia pada sosok goib penguasa harta. Teman yang ia ajak dan dipercaya sebagai saudara, tak curiga dirinya menjadi syarat dan tumbal nyawa. Saat mantra terucap di antara dupa rapal mantra, disitulah pengkhianatan terasa nyata oleh Mas Irfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada? Mudah-mudahan semua sehat ya. Dan semua selalu dalam keadaan bahagia, rezekinya lancar. Amin. Sudah ada narasumber di studio hari ini, namanya Mas Irfandi. Ya, Apa nih manggilnya? Irfandi apa Evan. Irfan ya? Ya, Oke, apa kabar Mas Irfan? alhamdulillah baik. Mas Irfan jauh nih dari kota Depok. Depok ya. Iya, Jam berapa tadi ke sini? dari jam 8 pagi. 8 pagi. Iya. Terus nunggu di mana nih? Nah, saya naik kereta dulu tadi. Naik kereta ribet. Jadi ganti ke travel Turun di tengah jalan. di stasiun Senen. Oh, diganti ya. Iya. Kenapa ribet? Kenapa? Ribet. Soalnya KTP saya lagi perpindahan Oh, susah beli tiketnya. dari Palembang ke Cilodong. Oke. Tapi akhirnya nyampe juga ya. Nyampe juga walaupun udah malam. Oke, Mas Iban, terima kasih ya. Jauh-jauh datang ke sini mau bagikan kisahnya yang pastinya bermanfaat untuk kita semua nih ya. Jangan untuk dicontoh begitu ya. Betul. Kejadian tahun 2018. 2018. Ini nganterin temen ya. Iya, nemenin. Nemenin, tapi akhirnya mau ditumbalin. Iya betul, mau ditumbalin. Gitu Tumbal ya? kedua. Waduh, jahat juga nih temennya. Baik, sekarang Mas Irfandi, kesibukannya apa nih? Lagi syuting aja, talent entertain. Lagi ya syuting. Syuting juga ya? Mm. Wah, artis juga nih. Belum. Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Irfandi. Jadi jangan kemana-mana, 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan kisahnya. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Mas Irfandi. Jadi begini Mai, di tahun 2018 itu saya itu menemani teman saya
Sebut saja Adimang namanya. Jadi dia itu teman saya dari SMP, SMA sampai kuliah, satu kelas terus. Waktu itu mungkin dia mengalami kebangkrutan. Dia kan selama ini ada usaha sembako. Kayak orang Cina lah, agen ya. Agen-agen besar gitu. Nah, di situ kita nggak pernah kontekan sama sekali sejak kita tamat kuliah. Jadi lost contact. Nah, tiba-tiba di bulan April 2018 itu dia inbox saya Messenger dari Facebook. Terus dia nanya nih, Pan di mana katanya gitu. Masih di kampung, gue bilang kan. Ketemuan yuk katanya gitu. Tumben, gue bilang kan. Soalnya penting banget katanya kayak gitu. Ya udah lu main ke rumah aja, gue bilang kan. Nah, besoknya dia itu datanglah ke rumah saya beneran. Ternyata datang beneran. Dia datang ngobrol, dia curhat lah bahasa kita sekarang ya Bang ya. Gini Pan katanya, saya mengalami kebangkrutan usaha. Mengalami kebangkrutan ini karena judi iya, slot iya. Karena dia cerita sama saya tanya kenapa bisa bangkrut. Katanya saya pernah dapat jackpot katanya gitu. Pernah dapat jackpot itu sampai 50 juta gara-gara main slot. 2018 sudah ada. Tapi nggak kayak zaman sekarang kayaknya di iklan-iklan itu. Dulu kayaknya tebak-tebak nomor kayaknya. Nah di situ katanya semua barang itu kan saya jualin katanya. Saya nggak bisa ngambil barang lagi gara-gara slot katanya kayak gitu. Ya lu juga udah tahu slot kayak gitu, lu masih main slot, gue bilang gitu. Ya kali gua kaya lagi. Awal dia mengalami kebangkrutan itu gara-gara judi, gara-gara slot, di situ doang. Kalau minum enggak, main cewek juga enggak kayak. Karena saya tahu dia. Dalam hati saya, lu lagi naik kemana? Kok tiba-tiba bangkrut kesini nemuin saya lagi ya? Dalam hati saya nih mau minjam sama saya nggak ada duit lah. Saya minjam ke teman nggak dapet, minjam ke retenir juga nggak dapet, minjam ke bank apalagi. Ya terus lu mau bagaimana nih, gue bilang gitu. Lu mau nggak katanya temenin saya kemana, gue bilang gitu. Kita ke Gunung Kawi aja katanya gitu. Nah saya dengar Gunung Kawi itu udah nggak beres nih kan. Kan udah banyak cerita orang kalau Gunung Kawi itu tempat yang kalau orang nggak benar ya tempat nggak benar. Kalau orang yang datang di situ dengan cara benar mungkin berziarah. Lu temanin gua katanya gitu. Mau ngapain kata gua gitu, ke Gunung Kawi. Pokoknya lu temenin gua, ntar gua kasih duit. Berapa lu mau ngasih gua? 50 katanya, 50 apa 50 ribu, 50 juta katanya kayak gitu. Ya gue kan seneng ya Bang ya, 50 juta nih gitu. Ini beneran apa bohongan, gue bilang. Beneran katanya gitu. Ya udah katanya nggak usah banyak pikir lo Pan, kita berangkat besok mau nggak? Kalau saya kan dengar duit gitu, ya mau aja ya Bang ya, semangat namanya duit. Ya udah, gue bilang oke lah kalau gitu, tapi lu jangan ingkar janji ya sama saya, gue bilang gitu. Iya katanya kayak gitu, lu tahu kan rumah saya. Ya udah besoknya tuh beneran dia jemput saya. Jemput saya itu di maghrib jam 6. Jadi dari Palembang. Dari Palembang itu ke Gunung Kawi itu 19 jam Bang. Di situ dia jemput saya, terus katanya, lu bawa apaan? Gue bilang gitu. Dia kan bawa tas ya, nggak bawa baju katanya kayak gitu, bawa jaket. Ya udah lu gitu aja katanya, gak usah pakai bawa bawaan. Ya udah saya pakai
pakaian yang saya bawa aja, yang saya kenakan waktu itu. Nah ya udah, berangkat kita di situ 19 jam itu ganti-gantian aja mang bawa motor itu. Paling istirahat di rest area Oh, pakai motor. pakai motor Berdua berarti ya? berdua. Jadi dari Palembang itu kita berangkat maghrib jam 6 sampai ke situ besoknya itu jam 9 malam lah sampai ke Gunung Kawi itu. Jadi sampai ke Gunung Kawi itu kok udah nggak enak perasaan saya ya. Sampai Gunung Kawi kita titip motor di warung, ada warung satu doang tuh warungnya. Soalnya nggak ada warung lagi kan kecuali satu warung itu. Nah jadi nitip motor, ditanya sama bapak sama ibu yang penjaga warung, tuh mau ngapain mas kesini katanya kayak gitu. Kalau mau ziarah bukan hari ini, orang ziarah Sabtu sama Minggu. Terus kata si Adi itu, ya kita mau ziarah bu, kalau Sabtu Minggu kita nggak bisa. Nah, saya kan bingung mau jawab apa. Saya diam aja sambil dia nyolek-nyolek saya, mungkin nyuruh diem, ya saya diem, saya nggak ngerti. Bapak sama ibu itu bilang kalian harus izin dulu ke sini, masuk sini harus izin. Kalau enggak pakai kuncen katanya kayak gitu. Si Andi nggak mau pakai kuncen, bisa katanya sendiri masuk ke dalam situ kan. Bapak sama ibu itu kayak lihat-lihatan kayak udah curiga sama kita berdua datang ke situ malam lagi. Kata ibu sama bapak itu terserah, yang penting kalian hati-hati di dalam katanya. Kalau kalian niat jelek ada akibatnya. Kalau kalian niat baik bukan sekarang. Kata si Adi, ya udah bu, kita langsung aja ya naik katanya. Jadi kita naik situ, Bang. Perasaan saya udah nggak enak banget itu. Jadi naik, ngelewatin jembatan. Jembatan itu saya pernah dengar cerita. Di situ jembatan 2 itu katanya tumbal orang-orang itu juga. Jadi di saat nyebrang itu udah merinding banget. Saya mau pulang, kata si Andi, jangan. Karena udah gak enak banget perasaan saya tadi kan. Ditarik lagi tangan saya sama dia. Ya udah, lu temenin gua kok katanya. Lu gak ngapa-ngapain, lu temenin gua. Ntar gua kasih duit. Ya udah, terus lagi jalan. Kita minta izin itu di kuburan tua. Udah tua banget mang kuburan itu, gundukan tanahnya juga udah kering banget di situ. Nah, jadi di situ kata si Adi, lu tunggu di bawah pohon itu aja ya, apaan katanya gitu. Lu diam aja. Nah, jadi si Adi ini udah masuk ke kuburan itu, saya nunggu di bawah pohon. Jadi di dalam kuburan tua itu dia ngeluarin dupa dari tasnya. Terus dia buka celana sama baju dia sampai telanjang bulat. Dia ngelilingin itu kuburan. Ngelilingin itu kuburan itu sebanyak 13 kali. Habis dia keliling 13 kali itu dia duduk di depan dupa. Dupa itu sambil baca mantra. Kalau nggak salah saya dengar itu ada bacaannya itu. Nah di situ cuma saya nggak sampai habis dengarnya. Cuma Sempat hafal juga ya? sempat hafal karena saya kedengaran dia nyebut 13 kali itu. Habis dia nyebut baca mantra itu, dia kenakin lagi pakaian dia. Kita jalan nih, diajak dia jalan lagi. Terus gue tanya, lu ngapain telanjang di situ?
lu diam aja, lu perhatiin aja katanya. Ya udah gue ikutin aja dia Mang gitu kan. Perasaan saya udah nggak enak lagi tuh mau jalan dari kuburan itu kan. Nah di situ saya ngelihat ada makhluk kayak kayu bambu tinggi banget itu kayak gini nih bentuknya, kurus tinggi gede banget. Di situ yang ngelihat cuma saya sendiri, si Adi ini nggak ngelihat. Jadi saya mau pulang Mang di situ karena udah baru ini ngelihat yang kayak gitu. Jadi mau pulang ditarik lagi sama si Adi. Udah nanggung katanya kayak gitu. Gue nggak sanggup gue bilang gitu. Lu nggak lihat itu? Apaan katanya gitu. Itu gue bilang gitu. Pas dia ngeliat nggak ada, cuma saya yang bisa ngelihat itu. Udah katanya jalan lagi. Ya udah jalan lagi. Sampai tangan saya itu dipegangin, nggak bisa sampai, nggak boleh lepas dari dia. Jadi jalan ketemu lagi itu makhluk yang kayak kerah gede, tapi kerahnya gede banget itu. Udah ngeliatin aja dari atas pohon itu. Nah di situ ritual lagi, kayak minta izin lagi, sama kayak yang tadi. Masih telanjang juga dalam keadaan telanjang gitu. Saya nungguin juga dari jauhan juga disuruh dia, masih kayak yang pertama. Dia keliling cuma 7 kali bukan 13 kali kelilingannya di situ. Nah di situ dia minta izin itu pakai bunga kayak 7 warna gitu kayak. Nggak tahu aku apa yang dibacain. Kalau yang pertama saya bisa dengar, kalau yang ini saya nggak bisa dengar apa yang dia baca. Cuma pas itu yang dari pohon itu pada ngelemparin saya kayak ranting, ngelemparin di badan saya semua. Nah si Andi ini nggak diganggu sama sekali sama yang penunggu di situ. Di situ dia keliling makan kembang itu. Habis itu baca lagi, ngidupin dupa. Habis itu kita jalan lagi di situ. Itu sepi ya, nggak ada orang? Nggak ada orang sama sekali. Malam sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Cuma suara jangkrik, suara kodok banyak kayak gitu. Suara binatang semua. Nggak ada orang. Karena dalam keadaan malam. Di situ udah mau nyerah saya. Soalnya udah main fisik makhluknya. Udah ngelempar kayu, ranting gitu kan. Lu tenang aja katanya, nggak apa-apa katanya gitu. Ya lu, gua yang kena orang gitu. Udah nanggung katanya sekali lagi. Pas di jalan mau menuju yang terakhir itu, dilihat itu kayak banyak makhluk yang dilihat itu kunti. Ada pocong. Ada juga kayak segerombolan monyet kecil-kecil banget di situ. Yang ngelihat cuma saya, bukan dia. Bukan si Andi. Saya tanya, kamu ngelihat nggak, Dik? Dia bilang gitu. Yang ngeliatin kita dari tadi. Apaan katanya, nggak ada apa-apa katanya gitu. Nah gue udah ketakutan banget itu, Bang. Udah nggak jelas pikiran saya. Kalau mau mati di sini kalau gitu. Sampai situ jalan terakhir itu kayak di saung terakhir tempatnya. Jadi di saung itu spiritual dia terakhir. Saya nggak tahu dia bawa apa dalam tas itu. Saya masih disuruh dia tunggu karena ritual dia yang terakhir ini. Jadi semua barang-barang yang dalam tas itu dikeluarin dia. Ada ayam jemane yang hitam itu ya. Iya jemani, ada ayam hitam, kembang, dupa, pulpen kertas yang dia keluarin di situ. Nah saya dari jauh ngapain nulang itu bawa kertas sama buku, minta togel apa kayak gitu kan.
Nah jadi di situ dia ngelepas pakaian lagi terakhir, ngelepas semua. Habis itu si ayam itu digigit sama dia, digigit kayak dimakan sama isinya ya sama dia itu. Jadi dimakan, kembang itu dimakan, dupa itu dikelilingin, lilin itu dihidupin, dupa dihidupin, dikelilingin di tempat kuburan itu terakhir. Dia kok tahu tata caranya ya? Dari siapa? Di situ nanti kita bahas di akhir itu, Mang. Soalnya saya juga bingung kok bisa kayak gitu. Nah di situ ayam itu dimakan, semuanya dia ngelilingin lagi, tapi 23 kali dikelilingin sampai ibaratnya dia air mawar itu dimandiin di badan dia, kembang itu dimakan, terus ada yang ditulis di kertas itu. Habis itu dilipat sama dia, sama dibungkus sama kain hitam kertas itu. Terus dikubur dia di dalam kuburan tua itu. Selesai dia ngubur itu, selesai. Dan dia menarik pakaian dia lagi. Terus aku udah ketakutan di situ. Karena darah semua di mulut dia, kayak bukan dia gitu. Jadi dia manggil, Pan katanya sini katanya gitu. Saya nggak mau. Ngapain orang gitu. Saya nggak mau itu, dia langsung pakai pakaian dia nyamperin. Lu makan katanya. Makan ini, hati ayam. Saya nggak mau. Soalnya makan mentah itu Mang, disuruh dia makan mentah-mentah. Buat apaan gue bilang gitu. Kan lu yang ritual, bukan saya. Gue bilang gitu. Ngapain ngajak-ngajak ya? Lah iya, saya kan nemenin. Perjanjian nemenin, ngapain saya makan. Ya udah kalau lu nggak mau, kita pulang katanya kayak gitu. Nah saya penasaran Mang di situ. Lu nulis apaan di kertas tadi? Gue nulis minta izin doang di situ sama permintaan gue katanya gitu. Ya saya tanpa curiga. Oh gitu. Iya, ayo kita pulang katanya. Di situ kita pulang lari-lari, langsung lari-lari dia ngajak. Karena di situ pas lari-lari itu semua penunggu di situ kayak marah. Kayak marah, ada yang ngelemparin batu. Tapi ngelempar itu ke saya bukan ke Andi. Ngelempar batu, ngelempar kayu, ngelempar ranting, itu terjadi lagi. Sampai gundukan tanah aja dilemparin sama dia. Saya ini udah keringat dingin Mang, nggak tahu kayak gimana lagi kayak gitu. Gue duduk aja sambil lemas itu, ditarik sama si Andi. Ayo katanya, langsung lari lagi, lari kayak terbirit-birit udah lari. Gue udah napas gue udah nggak tahu lagi kemana. Udah capek banget. Sampai juga akhirnya sampai turun juga kita dari situ. Sampai ke motor tadi, ke warung. Nah di situ kita sampai turun itu udah pagi. Udah jam 5 subuh. Dari 5 subuh ada ibu sama bapak itu ngeliatin darah-darah ayam di badan Andi tadi, udah curiga, udah marah. Ada bekas tetesan dari mulut dia tadi. Nah ini bapak sama ibu itu udah bangun juga jam 5. Ngapain kalian? Habis ngapain di situ? Lu kalian kalau nggak benar pasti celaka katanya kayak gitu. Saya diam aja Bang. Mau jujur nanti tambah marah Bang gitu. Si Adi ini nggak apa-apa Bu katanya kayak gitu. Ya itu darah apaan bilang gitu katanya. Di baju sama di mulut kamu katanya. Si Andi ini begonya dia nggak nyuci lagi. Saya juga nggak merhatiin Bang, darah-darah di baju sama di mulut dia. Langsung aja cabut. Ibu itu sama bapak itu marah-marah, langsung cabut, langsung bawa motor pergi. Pulang di jalan itu saya masih penasaran. Kok bertanya-tanya kertas itu apa yang ditulis? Lu nulis apaan tadi? Lu jangan bawel Pan katanya gitu. Itu permintaan gua katanya kayak gitu. Lu mau duit kan? Lu diam katanya kayak gitu. Ya terus lu makan ayam ngapain? Ya itu katanya buat
makhluk-makhluk di situ katanya. Ya tapi kok lu yang nelan? Ya itu nanti makhluknya yang makan katanya, kayak ngebodohin saya gitu. Saya juga ya udahlah daripada pusing maka ngantuk kan bang, nggak tidur sama sekali malam-malam itu sampai ya udah pulang. Sampai pulang itu nggak berhenti lagi di rest area itu, nggak berhenti sama sekali, pulang aja gantian. Udah sampai Palembang itu 19 jam lagi dari situ. Dia nganterin saya pulang. Jadi jarak rumah itu 1 jam dari rumah saya ke rumah dia. Kalau saya di kampung, kalau dia di kota kan. Mang itu topinya boleh juga tuh buat saya. Boleh nggak bawa pulang? Mau pakai? Iya, Boleh nih, coba nih. Gimana? Coba. boleh ya. Oke, Wah, cocok tuh ya. keren nggak bang? Mantap. Nanti dipakai ya. Iya dong, bawa pulang. Bawa pulang ya. Oke. Oke, thank you bang. Nah di situ sampai itu dia nggak ada kabar lagi sama saya. Dia sudah nganterin saya, nggak ada kabar sama sekali. WA saya juga nggak ada. Cuma saya bisa mantau dia dari Facebook. Dari Facebook itu saya messenger lagi. Udah 3 hari 4 hari dari situ. Dia apa kabar di? Ulang gitu. Gak dibalas. Cuma dilihat, dibuka sama dia. Cuma gue lihat postingan dia dari seminggu kita ke Gunung Kawi itu udah mulai naik lagi kehidupan dia itu. Warung dia juga kayaknya aku lihat di postingan itu udah penuh lagi. Jadi ngelihat aja di postingan Facebook itu, di Instagram gue dilihat. Tapi gue inbox nggak pernah dibalas. Dari sebulan kita ke Gunung Kawi itu hidup dia udah naik lagi. Dia posting di Instagram, di Facebook, media sosial lah. Udah barang-barang di warung dia udah banyak. Udah beli mobil lagi. Saya masih mencoba nanyain, janji lu jangan lupa ditagih di akhirat lu bilang gitu. Gua yang nagih gitu. Tapi dilihat doang, nggak pernah dibalas sama dia. Di situ gua marah, Mang, karena ya udah perjanjian kan. Gua marah, gua WA, gua messenger, ya gua kata-katain aja. Lu memperalat gua, anjing, gua bilang gitu. Lu babi ya, gua bilang gitu. Dibuka doang, nggak pernah dibalas. Tapi habis itu diblokir sama dia. Media sosial saya diblokir. Cuma yang terakhir saya lihat itu postingan dia itu udah beli mobil udah si Adi. Warung dia udah banyak. Sampai ketika sebulan itu saya dengar kabar dari teman saya, anaknya meninggal. Anaknya si Adi. Dia punya anak berapa? 1. Oh, hanya 1 ya? 4 tahun umurnya. Jadi saya ditelepon sama teman, dapat kabar anaknya itu meninggal. Anaknya itu meninggal di umur 4 tahun waktu itu ya. Jadi kata teman saya, kan di Palembang Lur ya. Lur, lu mau nggak kita itu ke kota katanya gitu. Ngapain, gue bilang gitu. Itu lu nggak tahu katanya si anaknya adik meninggal. Gue kaget nih, apa benar orang gitu ya? Apa ada hubungannya dengan yang di situ? Ya gue penasaran kan, Bang. Ya udah ayo orang gitu, kita ke situ. Benar, anaknya meninggal di situ. Jadi gue ketemu sama si Adi ini kayak nggak ada dosa. Tapi orang tua si Adi ini nyamperin saya. Karena orang tuanya tahu si Adi ini akrab sama saya kan. Jadi belum kita turun dari motor, orang tuanya udah nyamperin. Pan, ibu mau nanya katanya. Lu pasti tahu sesuatu katanya. Kenapa bu? Orang gitu.
lu lihat anaknya si Adi. Nah, gue penasaran, gue buka, gue masuk ke dalam, ngelihat anaknya itu udah berbulu di sini, di muka sama di belakang. Normalnya nggak ada sama sekali yang kayak gitu. Karena saya sempat ngelihat juga pas masih hidup kan, sering main juga dulu. Warga-warga lihat nggak anaknya itu berbulu? Udah lihat semua warga. Jadi heboh dong ya? Nah, heboh, makanya orang tuanya tadi nyamperin saya di parkiran. Gara-gara itu. Gara-gara itu, kenapa anaknya meninggal dalam keadaan berbulu? Oke. Ya kan, berbulunya juga ya bulu monyet lah, gitu Mang. Ya saya kan nggak tahu, bilang gitu. "Ah, kamu jangan bohong," kata ibunya. "Enggak Bu, saya nggak tahu," bilang gitu. Gue masih nutupin itu. Kalau saya mau hancurin si Adi itu, mungkin saat itu gue hancurin. Saya buka semua. Tapi dalam keadaan berduka nggak mungkin. Dilihat warga, saya yang nggak bagus, nggak benar nantinya. Jadi saya lihat anaknya itu udah berbulu-bulu itu. Saya sempat mau marah juga sama si Adi ini. Ini pasti kelakuan dia, begitu. Gua tanya, gua penasaran kan Mang. Ini jangan-jangan gara-gara Gunung Kawi kemarin. Enggak ada sangkut paut katanya sama itu. Gak ada sangkut paut. Lu jangan bohong, gua bilang. Lu diam-diam aja katanya, Pan. Jangan sampai lu buka ya katanya kayak gitu. Ya, gue udah mau marah banget di situ. Kok sampai tega ya bapak numbalin anaknya kayak gitu. Setelah anaknya itu dikuburkan, dimandikan, ya warga pada heboh di situ, di kampung itu. Ya isunya pesugihan, karena di daerah situ kan ada juga tuyul kadang. Ya orang udah tahu ini ciri-ciri pesugihan. Karena orang nyecer saya di situ, maka saya pusing ya Bang. Saya nggak tahu, karena orang tahu dia itu sepermainan sama saya, main kayak, "Lu tahu kan Pan?" katanya kayak gitu. "Lu nggak tahu Bu, itu warga-warga tetangganya itu nanya. Lu jangan bohong lah," bilang gitu. "Ini ada sesuatu. Masa dia katanya sebulan udah naik lagi. Sedangkan orang nggak mau ngutangin dia, tiba-tiba dia dapat modal dari mana katanya. Kalau nggak pesugihan." Lu nggak tahu saya Bu, bilang gitu. Jadi saya pulang aja situ Bang, nggak sempat ikut ke kuburan, nggak sempat karena saya pusing ditanyain. Kalau si Adi ini punya istri nggak? Ada istrinya. Istrinya tahu nggak? Istrinya juga kayaknya curiga. Tapi kayaknya menurut saya istrinya ini sekongkol juga sama si Adi. Gak mungkin gak tahu kan. Pura-pura nggak tahu. Kayaknya pura-pura gak tahu. Wah, tapi kelihatan sedih ya. Ya si Adi tenang aja, anaknya meninggal. Jadi saya gak sempat ikut ke pemakaman. Saya langsung pulang, ajak teman saya tadi. Sejak anaknya meninggal itu 3 hari ya, mungkin hitungan saya 3 hari sejak anaknya meninggal itu, kejadian aneh itu datang ke saya. Selama berapa lama? Seminggu. Terus menerus. Setiap hari. Hari pertama itu saya mengalami pintu jendela itu kebuka sendiri, gedebrak gitu ya. Gak kayak, ya saya kaget lah, karena gak pernah ngalamin kayak gitu. Itu malam pertama. Malam kedua itu saya mau mandi, saya ketemu yang makhluk mukanya hancur, berbulu-bulu, hancur banget. Ini benar terjadi. Pas cuci muka, tiba-tiba dia itu di depan muka saya. Ya saya kaget lah Bang gitu. Saya langsung kaget kan. Udah kaget, gue lari-lari aja ke kamar. Kata kakak saya, "Ngapain?" katanya kayak gitu. "Gak apa-apa," gue bilang gitu. Kan kakak saya udah curiga juga di situ. Itu malam kedua. Malam ketiga itu saya lagi tidur, keluar darah dari hidung. Selama ini saya nggak pernah mimisan. Jadi badan saya panas kagak. Pas jam 12 malam itu hidung itu keluar sendiri darah.
Nah jadi tiba-tiba aja di bantal itu basah, kok ada darah gitu kan. Udah nggak beres lagi ini kan, gue bilang gitu. Jadi malam kelima itu kaki saya yang diserang. Itu bangun tidur itu saya mau nginjak lantai itu nggak bisa, kayak ada paku ya di lantai itu, sakit banget itu nginjak. Di situ saya ngerasain sakit kaki itu 3 hari. 2 hari itu bengkak kaki saya. Terakhir ini bangun tidur saya ngerasa sakit di sini. 3 hari saya diamin karena mungkin kecapean ya, habis saya jalan mungkin main gitu. Nah di situ saya kecapean mungkin. Jadi seminggu itu baru ngerasa sakit banget di bagian sini. Saya penasaran, saya bawa ke rumah sakit. Ini sakit apa kaki saya gitu. Nah di ronsen di situ nggak ada sama sekali, nggak ada kata dokternya, nggak ada sakit sama sekali. Nah, Itu yang kanan aja? Yang kanan. Sampai sekarang kalau bangun tidur itu sakit nginjek. Saya kan ada kenalan juga, teman saya itu pernah berobat juga di Mbah, namanya Mbah Bejo. Orang pintar yang hidup di hutan di Sumatera, di Palembang. Udah terkenal itu? Udah lumayan terkenal, nyembuhin orang juga udah sering sembuh. Recu kalau bahasa Palembang, recu yang sering lewat mau nyantet orang tuh bisa dia sembuhin juga bisa. Banaspati gitu? Iya Banaspati yang kayak Api. bola api itu Bang ya, gitu, kayak bola api yang sering nuju ke rumah itu. Nah di situ saya ingat tuh kayaknya teman saya tahu dah rumah Mbak Bejo ini gitu. Nah makanya saya hubungin lah si Ricky, karena si Ricky ini yang pernah berobat di Mbak Bejo, karena dia cerita sama saya kemarin kan sempat di apain sama mantan dia, dikerjain lah kayak gitu kan. Nah makanya saya hubungin si Ricky, Ki gue bilang gitu, lu bisa nggak temenin saya, apa-apaan katanya gitu. Itu si Ricky itu teman SMA bukan teman kuliah, jadi dia nggak tahu cerita. Lu mau nggak teman saya gitu? Kemana? Ke tempat Mbak Bejo katanya kayak gitu. Lu mau ngapain Pan katanya? Ya udah lu temenin gua aja, lu lihat keadaan gua sekarang. Jadi dia datang ke rumah buat jemput saya itu, dia ngelihat kaki saya, ya udah katanya berobat di Mbak Bejo mungkin sembuh katanya kayak gitu. Nah di situ si Ricky nganterin saya nggak bisa jalan Bang di situ. Kaki saya bengkak, udah nggak bisa gerak, jadi dipapa sama Ricky, naik motor aja digendong dia sama dia ke rumah Mbak Bejo. Agak jauh dari rumah itu 3 jam lah, rumahnya di hutan ya. Jadi pas sampai ke rumah Mbak Bejo itu udah ketawa pas saya udah ngucapin assalamualaikum, udah buka pintu. Katanya kamu ini korban pesugihan katanya gitu, bodoh, bego katanya, ngatain saya. Ya udah saya masuk, saya salam, saya minta tolong obatin Mbak, bilang gitu, kaki saya nggak bisa jalan. Saya kan dipapah jalannya tuh sama teman saya lagi. Tempat Mbak Bejo itu saya diobatin kan Bang ya, diobatin sama dia, diurut dari sini sampai ke belakang badan sampai ke kaki. Jadi pas di leher ini keluarnya itu segumpalan darah kayak hati ayam itu yang hitam itu. Jadi yang gua rasain pas Sakit kan? sakit banget itu, sampai sini kayak panas banget ya, panas banget. Pas dipijat sini, pas keluar itu nyembur, tapi masih saya giniin. Diurut lagi sampai perut, sampai ke kaki. Jadi panas banget di kaki saya ini. Sampai sampai ke kelab panasnya. Panas banget, diurut sampai berapa kali itu baru kaki ini kayak keluar sendiri di telapak kaki. 2 paku itu
Dia bilang kawat paku tapi berbulu. Paku itu kayak berambut. Padahal waktu di Gunung Kawi nggak makan apa-apa ya. Nggak makan apa-apa saya. Malah ditawarin apa itu? Hati ya. Ditawarin hati sama si Andi. Saya nggak makan kan. Nggak makan sama sekali di Tapi situ. kena juga ya. Makanya saya mikir, saya bingungnya itu saya nggak makan. Kok tiba-tiba yang keluar dari saya kayak hati, kayak darah, segumpalan darah, tapi kayak hati ayam di situ. Paku itu udah keluar, saya dimandiin sama dia sambil cerita ya. Si Ricky di luar. Saya dibawa ke kamar mandi, saya dimandiin. Katanya, ini kamu untung cepat kesini. Kalau nggak cepat kesini, mungkin besok atau lusa kamu yang mati. Terus mbak aku bilang gitu, ini gimana bisa sembuh kaki saya, gitu. Ya kamu jangan lupa sholat katanya. Dia nyuruh sholat kan. Katanya walaupun sehari itu harus sholat, katanya sekali aja nggak masalah katanya. Ya saya sampai sekarang walaupun sehari itu sekali masih sholat emang ya. Karena dampaknya sama kaki saya masih ada sampai sekarang. Nah pas dikeluarin itu agak enakan juga, kaki saya bisa jalan lagi. Cuma nggak sepenuhnya. Kok mbak tahu? Tahu lah katanya kayak gitu. Ngelihat mata kamu aja saya bisa ngelihat. Ya si anjing gue bilang ya. Ini pasti si Adi gue bilang gitu. Kamu ini bakal tumbal selanjutnya. Saya tahu ceritanya. Emang heboh di situ waktu itu. Cerita itu. Karena di situ kan kalau ada yang aneh-aneh cepat hebohnya. Kamu tumbal kedua katanya setelah anaknya. Mbak tahu mbak? Waktu itu saya sempat mau langsung ke rumah si Adi itu, mau ngantam dia sebenarnya. Cuma kaki saya masih sakit banget di situ. Saya dimandiin sama Mbak Bejo itu sampai benar-benar bisa jalan ya emangnya. Jadi bisa juga jalan. Tapi sampai sekarang efeknya itu masih sakit. Kalau bangun tidur itu 10 menit sakitnya. Dua hari dari rumah Mbak Bejo itu saya temuin si Adi itu. Terus saya marah. Gua datang ke rumahnya sendiri, nggak ada teman. Saya bawa motor sendiri. Langsung aja saya parkir di depan warung. Gue langsung katain anjing setan lu ya, gue bilang gitu. Sampai istri sama orang tuanya keluar. Lu mau numbalin gua ya anjing, gue bilang gitu. Emang gue nggak tahu. Lu ngapain sih Pan, katanya marah-marah datang. Lu nggak usah sosok suci, nggak usah sosok nggak tahu, bilang gitu. Ini mungkin ya gua tumbal kedua lu, bilang gitu, setelah anak lu. Mak bapaknya udah kaget dengar saya ngomong kayak gitu. Gua bilangin aja, nih bu, pak, anak bapak sama ibu ini pesugihan, gua bilang gitu. Nah, bapak sama ibunya kayak kaget sedih itu ngeliat anaknya kayak gitu. Saya mau antam dia, takutnya saya dilaporin ke polisi. Gua ludahin aja muka dia. Anjing, gue bilang gitu. Lu ngasih duit gua kagak, lu mau numbalin gua ya. Jangan-jangan kertas itu nama gua yang lu tulis. Nama gua dan nama anak lu. Enggak katanya kayak gitu. Udah nggak usah bohong, gua tahu semua bang gitu. Ntar lu tunggu akibatnya. Kalau ketemu sama gua di jalan abis bang gitu. Bapak mamanya udah nendang-nendangin saya di situ. Istrinya juga kayaknya sekongkol sama si Adi. Mak bapaknya aja mau ngajak ngomong saya langsung pergi. Karena kesel mang, daripada saya lama di situ, nanti saya ketonjok mukanya, saya dipanjangin sama istrinya, sama si Adi. Karena rahasia dia sama saya. Kekayaannya gitu-gitu aja. Karena mungkin tumbalnya itu nggak kesampean. Karena kan saya tumbal terakhir dia itu. Udah jatuh tempo ya. Udah jatuh tempo kayaknya. 3 bulan lah gue gak ada kabar lagi sama dia. Gak ada kabar. Cuma dengar dari grup kampus di situ, si Adi ini sakit. Sakit katanya gitu. Mau nengokin nggak usah tengokin si anjing. Gue bilang ngapain ditengokin lagi.
Walaupun kayak gitu temen Pan katanya, nggak usah kalau gitu. Buat apa lagi? Malu-maluin kalau kita datang ke rumahnya. Penasaran gitu kan, penasaran juga mau ngelihat karma itu nyata nggak sih? Ternyata benar sakit. Jadi sakitnya itu kayak berbau kaos kaki basah itu ya, bau banget itu. Bau, badannya udah kurus, sampai istrinya juga udah nggak ada lagi di rumah itu. Cuma ada ibu sama bapaknya doang. Nah di situ saya ngajak dia cerita, dia nggak nyambung sama sekali. Saya ajak cerita, kondisi dia tidur di kasur, kayak cuma bisa ngomong tapi nggak bisa dipahamin ya Bang ya, dia ngomong kayak gitu. Saya itu cuma bilang ke dia, ini mungkin karma buat lu Di, gue bilang gitu Di. Mungkin ini monyet ini mau makan lu, bang gitu. Karena lu nggak bisa makan gua, bang gitu, untuk tumbal kedua. Jadi dia ngomong itu nggak bisa saya pahamin, cuma kayak anak kecil yang belajar ngomong. Cuma air mata dia netes, mang, kayak nangis kayak gitu. Mungkin habis ini mati lu, bilang gitu. Lihat aja, tunggu, udah gitu. Itu balasan lu. Lu terlalu jahat sama gua. Gitu, gua udah nemenin, lu bayar kagak, lu mau nembelin nyawa gua lagi, masih aja lu gitu. Kata temen gua, udah nggak usah dimarahin, kasihan, ikhlasin aja. Gua nggak mau ikhlasin, sampai sekarang gua nggak mau ikhlasin, sampai sekarang juga masih hidup nyawa dia. Pas itu ya saya pulang, saya pamit sama ibu sama bapak, bu saya pulang, pak saya pulang. Lu maafin Pan, kata emaknya. Mungkin dia bersalah. Salah itu sama anaknya bu, ulang gitu, bukan sama saya, ulang gitu. Anaknya itu nggak ada dosa tapi ditumbalin bapaknya ini. Bapaknya ini anjing, ulang gitu, setan, ulang gitu. Anak satu-satu jadi tumbalin. Nggak ada salah sama saya, gue bilang gitu. Sama anaknya yang nggak ada dosa itu. Ya lo setidaknya kamu maafin ya Pan, katanya gitu. Nggak tahu lah bu, untuk sekarang gue belum bisa maafin. Nah di situ kan saya kena dampaknya juga mang, gara-gara dia. Jadi saya dibilang kakak saya sama kayak dia, sama orang-orang juga sama kayak dia. Padahal saya nggak kaya juga enggak kan kemarin, nggak ada sama sekali saya naik. Nah di situ saya pergi dari kampung, jadi saya ngerantau ke Jakarta daripada saya ibaratnya kena gunjingan juga, kena dampaknya juga. Dapat duit kagak, kena dampak iya. Diusir kakak iya, kakak kandung saya ngusir saya. Jadi katanya udah pergi aja dari rumah ini, katanya. Buat apaan? Lu nggak benar, katanya kayak gitu. Orang tua kan saya kan nggak ada lagi. Jadi saya sama kakak saya kan, pergi aja. Buat apaan di sini? Lu sama aja sama temen lu, katanya kayak gitu. Menyekutukan Allah, menyekutukan itu. Lu main sama jin sama setan, katanya kayak gitu. Pergi. Ya udah gua pergi. Dari kemarin kakak itu pergi. Saya juga nggak mau dengar tanyaan orang-orang, warga-warga tentang dia. Pergi dari sini. Jadi saya pergi ke Jakarta di bulan November 2018, gue langsung pergi sampai sekarang gue nggak balik-balik lagi. Cuma pernah saya dapat informasi dia itu tinggal di pinggir jalan, udah di asingin sama bapak sama ibunya. Nah kan saya penasaran Bang ya, di tahun 2021 saya pulang. Momennya itu saya penasaran Bang sama dia. Walaupun kayak gimana itu teman saya juga, saya masih ingat kebaikan dia. Apa bisa direhab atau bisa dibawa kemana gitu kan. Saya pulang itu di bulan 2021, di bulan Mei saya pulang. Saya lihat dia, kata teman saya, si Adi ini katanya di pinggir jalan dibikin saung sama orang tuanya, katanya kayak gitu. Kok bisa ya nggak ke dinas sosial atau kemana kayak gitu. Udah habis kekayaannya, udah nggak ada lagi. Sampai sejak dia sakit itu nggak ada sama sekali. Cuma tulang dia aja yang harta dia sekarang, nyawa dia. Sampai sekarang masih hidup. Dia itu jayanya berapa tahun? Jayanya itu cuma 4 bulan, 5 bulan, nggak nyampe setahun.
2018 itu bisa dihitung 4 bulan 5 bulan. Habis itu kan 5 bulan si monyet ini mungkin minta tumbal lagi. Makanya saya yang minta, Bang, diminta dia, ditumbalin dia. 4 bulan aja ya. 4 bulan. Nah, saya penasaran, saya pulang. Tapi saya nggak pulang ke rumah, takut sama kakak saya. Saya langsung ke rumah si Adi. Saya masih nanyain orang tuanya. Ini si Adi, saya pura-pura nggak tahu, tapi emang ya, si Adi kemana bu? Ulang gitu. Apa kabar dia? Kok nggak ada lagi, kata teman saya di rumah. Udah nggak ada lah, emang nggak ada pan, katanya kayak gitu. Kamu kemana bu? Udah, katanya mau lihat, katanya kayak gitu. Diantarin lah sama ibunya ke jalan itu. Jadi si Adi ini nggak diurusin orang tuanya lagi itu karena malu orang tuanya mungkin ya, Bang. Jadi makan itu dapat belas kasihan dari supir truk, dari orang-orang lewat. Tapi masih bisa jalan ya? Nggak bisa jalan, cuma bisa duduk bisa, tapi senderan di saung itu ya. Kalau jalan nggak bisa lagi. Jadi mengharap belas kasihan orang aja. Iya, cuma saya bilang sama ibunya itu jangan kayak gini bu, ulang itu. Saya malu, pan, katanya kayak gitu. Buat apa, katanya ngurusin anak kayak gini? Nyenangin saya enggak, katanya bikin malu saya. Iya, katanya kayak gitu. Lu juga mau, katanya nemenin dia kayak itu. Nah saya nggak tahu bu, bilang gitu. Anak ibu tahunya dari mana pesugihan kayak gini, gue bilang gitu. Nah ternyata dia tahu proses-proses ini gara-gara tetangganya juga pernah ada bos minyak di situ, bos minyak oplosan ya, Mang ya. Nah di situ mungkin dia tukar pikiran caranya mau naik lagi karena temannya ini pernah bangkrut tapi naik lagi, tapi jatuh lagi kan. Nah dia ini ngikutin jejak itu. Kan bukan salah saya bu. Udah rambut panjang, badan kurus, udah bau banget, wow banget sekarang. Kemarin itu saya temuin, tapi sampai sekarang dia masih hidup. Herannya itu masih hidup. Jadi hidup enggak, mati enggak. Sebenarnya yang salah tuh orang tuanya juga, kenapa nggak dipasung aja di rumah. Saya pas datang nengokin dia aja dia nggak kenal sama sekali sama saya. Cuma saya prihatin sama dia. Ini berarti karma yang dia dapatkan karena saya nggak dapat itu. Waktu dihubungi di messenger, di telepon nggak mau diangkat, alasannya apa itu ya? Nggak ada. Makanya kalau saya inbox ke messenger itu dibuka dia aja. Sampai akhirnya dia ngeblokir ya. Pas saya kata-katain setan, anjing lu, lu. Ya kenapa ya? Makanya kayaknya nggak mau bayar 50 tadi yang dijanji sama dia. Nah di situ kemungkinan saya. Tapi pas ketemu anaknya meninggal itu, saya sempat nanya, kenapa kamu blokir nomor saya? Lu harus gentle lah, saya bilang gitu. Lu yang janji sama gua. Kok masih sempat di situ gua bisikin dia dalam keadaan duka itu karena dia nggak ada sedih-sedihnya anaknya meninggal. Apa jawabannya? Nggak ada, diam aja katanya, jangan bahas ini katanya gitu. Kabar terakhir hari ini seperti apa keadaannya saat ini? Jadi saat ini kemarin saya kan walaupun saya benci sebenci-bencinya sama dia, saya masih nanya keadaan dia. Saya masih nanya teman-teman saya yang di situ, yang di Palembang, gimana keadaan adik, omong gitu. Masih hidup katanya. Masih hidup. Sampai Ya? dikirimin fotonya sama dia kemarin. Pakunya ada masih sama. Pakunya ada? Ada. Dibawa? Nggak dibawa, karena saya nggak tahu kalau harus dibawa barang bukti. Udah hitam berkarat banget itu. Besar ya? Panjang segini nih. Paku balok gitu ya? Enggak, kurus tapi dibilang jarum bukan, dibilang paku bukan. Tapi bergumpalan sama bulu-bulu. Paku khusus berarti ya? Iya. Pandangan warga yang mungkin kenal dengan dia, ngelihat si Adi di pinggir jalan seperti apa? Cuek kalau orang di situ. Nggak peduli? Nggak peduli. Tapi tahu kisahnya itu ya? Tahu, karena orang itu benci itu kenapa anaknya ditumbalin. Istri dan orang tuanya nggak Istrinya peduli? udah pergi, dari dia udah pergi, udah kayaknya ke Malaysia. Kalau dengar kabar terakhir itu dia di Malaysia. TKI. TKI. Di akhir kisah ini
Mas Irfan barangkali mau menyampaikan sesuatu pesan nih, unek-unek untuk keluarganya atau barangkali adinya mendengar ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau adinya percuma, dia nggak bisa sama sekali. Udah ibaratnya nonton TV, main HP juga nggak bisa sama sekali. Cuma pesan-pesan saya untuk yang nonton nih ya, jangan sekali-sekali kalian mengambil jalan pintas atau kalian mencoba untuk main slot. Ya, walaupun iklan slot itu nggak bisa dihapuskan, hindari. Karena di saat kalian jatuh, segala cara kalian lakukan. Maling, pesugihan, itu contohnya si Adi. Karena slot, hindari. Ya. Itu aja Bang. Nah dan sobat, kadang di komen-komen di bawah ini banyak slot-slot itu bukan kita ya, itu adalah spammer itu. Otomatik nggak tahu gimana. Banyak tulisan-tulisan, jangan coba-coba diklik dan jangan tergiur ya. Iya, nggak bisa dihapus juga Mang itu. Nggak bisa ya, Nggak komen bisa. di YouTube ya itu ada orang menyangka di endorse Iya, katanya. di endorse. Padahal dia datang sendiri di channel YouTube Iya. itu, makanya nggak bisa dihapuskan. Jadi memang banyak sekali dari tim juga berusaha menghapus, muncul terus Iya, gitu ya. Jadi mohon makanya- maaf juga dan diabaikan saja. Teman terdekat Mas Irfandi, yaitu Mas Adi, percaya bahwa kekayaan bisa dipanggil dengan mudahnya, asal tahu tempatnya. Hingga akhirnya Gunung Kawi menjadi altar. Mas Irfandi hanya jadi pengantar. Menjadi saksi ketika temannya dibutakan. Dan setelah melakukan ritual yang tampak di luar nalar, uang itu datang dengan cepatnya. Tapi hati Mas Adi kini makin gelap. Bahkan ia berani untuk menumbalkan anaknya. Lalu hampir mengorbankan Mas Irfandi yang telah menemaninya di masa gelap itu. Dan sejak saat itu, hidupnya diganggu tanpa jeda. Serangan gaib bermunculan, hingga tubuhnya hampir menyerah. Mas Irfandi menjadi saksi bahwa harga kekayaan instan selalu dibayar dengan nyawa. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.